Halo semuanya, sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Alcinan Gedali Sinaga, saya dari kelas 11-2. Topik pertama yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah mengenai financial technology. Financial technology adalah penggabungan dari sistem keuangan dan teknologi yang memungkinkan pengguna dan perusahaan untuk mengakses dan mengelola keuangan mereka dari aplikasi seluler, perangkat lunak, dan teknologi lainnya. Penerapan teknologi inovatif pada produk dan layanan di industri keuangan memberi solusi yang lebih efisien, mudah diakses, inovatif bagi konsumen dan bisnis. Macam-macam financial teknologi adalah crowdfunding atau penggalangan dana yang memungkinkan perusahaan, terutama startup, untuk mendapatkan dana dari sejumlah orang yang tertarik dengan tawaran mereka. Yang kedua, microfinancing atau layanan keuangan untuk masyarakat menengah ke bawah untuk membantu kegiatan mereka sehari-hari. Yang ketiga, digital payment atau layanan pembayaran tagihan. Yang keempat, market comparison atau membandingkan macam-macam produk keuangan. Yang kelima, P2P lending service atau layanan pemberian pinjaman. Lalu selanjutnya ada e-commerce, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli secara online yang memanfaatkan media elektronik, yang berarti penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Terdapat 6 komponen dalam e-commerce, yaitu adanya kontrak dagang. Kontrak dilaksanakan dengan media elektronik, tidak membutuhkan kehadiran fisik antara penjual dan pembeli. Kontrak terjadi dalam jaringan publik, sistem terbuka, kontrak terlepas dari batas yurisdiksi nasional. Jenis-jenis e-commerce berdasarkan kegiatan transaksi ada antara lain business to business, yaitu komunikasi bisnis online antara pelaku bisnis. Yang kedua, business to customer, yaitu transaksi retail dengan pembeli individual. Yang ketiga, consumer to consumer, yang berarti konsumen menjual produk kepada konsumen lainnya. Yang keempat, consumer to business, yang artinya individu menjual produk atau jasa kepada organisasi. Yang kelima ada NBEC, yaitu kegiatan non-bisnis seperti lembaga pendidikan. Yang keenam ada IEC, yaitu semua kegiatan internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang. Lalu selanjutnya ada on-demand service, yaitu bisnis yang menyediakan layanan atau produk disediakan kepada pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan. Platform digital yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan atau produk secara langsung melalui aplikasi atau website, dan biasanya layanan tersebut akan langsung diberikan. Contoh dari layanan ini adalah jasa ojek online, pengiriman makanan, pengiriman barang, dan lainnya. Keuntungan dari on-demand service adalah lebih efisien dan lebih cepat. Yang selanjutnya ada digital wellness service, yaitu layanan yang dirancang untuk membantu individu memahami dan mengelola penggunaan teknologi mereka agar lebih seimbang, produktif, dan sehat. Tujuan dari layanan kesejahteraan digital adalah mengurangi dampak negatif dari penggunaan teknologi, seperti kecanduan media sosial, kurangnya waktu tidur karena terlalu lama memainkan media sosial, yang dapat mengakibatkan kurangnya waktu produktif. Layanan ini mencakup aspek seperti monitoring layar, pengelolaan notifikasi, penjadwalan waktu istirahat, saran memperbaiki kebiasaan penggunaan perangkat digital. Telah banyak perusahaan teknologi dan aplikasi yang mulai menawarkan fitur kesejahteraan digital pada produk mereka, seperti layanan pengingat waktu tidur, laporan penggunaan harian, kontrol orang tua untuk penggunaan perangkat, atau waktu memainkan media sosial bagi anak-anak. Dengan adanya layanan ini, individu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pola penggunaan teknologi mereka dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan mental, produktivitas pengguna di zaman digital yang semakin canggih. Yang selanjutnya ada Internet of Things. Jaringan perangkat fisik seperti di kendaraan, peralatan rumah tangga, dan objek fisik lainnya yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, konektivitas jaringan yang memungkinkan mereka mengumpulkan berbagai data. Contoh dari Internet of Things adalah seperti mobil listrik. Konsep dari Internet of Things adalah memungkinkan objek fisik terhubung dan berkomunikasi melalui internet, membentuk ekosistem yang memungkinkan pengumpulan data, analisis cerdas, respons otomatis. Dengan adanya Internet of Things, objek-objek tersebut dapat memberikan informasi yang berharga, memungkinkan pengguna atau sistem untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan memberikan layanan yang lebih efisien.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Indonesia Digital Nation. Indonesian Digital Nation merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan mewujudkan kedaulatan digital negara melalui peningkatan infrastruktur digital, keterampilan digital masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat digital. Indonesia Digital Nation menekankan pentingnya transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, masyarakat, dan ekonomi. 3 pilar utama di Indonesia Digital Nation adalah: pertama, pemerintahan digital, yaitu mendorong pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Juga bertugas dalam membuat kebijakan seperti Perpres nomor 82 tahun 2023 mengenai percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital sosial. Yang kedua, Roadmap Digital Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Fokus pada infrastruktur digital dalam 4 sektor strategis, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Yang ketiga, dorong tata kelola pemerintahan digital, mencakup pengembangan smart city dan pembangunan pusat data nasional government cloud untuk mengoptimalisasi pemerintahan digital Indonesia. Selanjutnya ada masyarakat digital, yaitu memperkuat keterampilan dan literasi digital masyarakat agar dapat mengakses, memahami, menggunakan teknologi digital dengan baik, dengan memanfaatkan aplikasi dan infrastruktur digital yang disiapkan oleh pemerintah untuk mempermudah aktivitas digital masyarakat. Yang terakhir ada ekonomi digital, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi teknologi, e-commerce, dan ekosistem startup yang berkembang. STM digital punya peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Digital Nation di sektor ekonomi digital. SDM digital merujuk pada individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam teknologi informasi dan komunikasi serta mampu memanfaatkannya secara efektif dalam konteks ekonomi digital. Selanjutnya ada teknologi penunjang yang memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital seperti adanya Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Blockchain teknologi, Cloud Computing, Cyber Security Solution. Yang selanjutnya ada riset dan inovasi yang memainkan peran juga penting dalam pengembangan ekonomi digital seperti melakukan pengembangan teknologi baru, peningkatan daya saing, pengembangan infrastruktur digital, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.